Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar-kabarnya anak-anakku kelas 9 semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini mari kita semangat belajar kembali setelah mendapatkan rapot PTS. Pagi ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 semester ganjil. Namun sebelum kita awali pembelajaran pagi ini, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab 4 tentang penyembelihan, akikoh dan kurban menimbulkan kepedulian umat. Pada pertemuan 2 bab 4 kali ini, mari menyembelih hewan akikoh. Sebelum kita mulai, adakah yang sudah tahu apa itu akikoh? Ya, pengertian akikoh. Akikoh secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat, makna akikoh adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya seorang anak, baik laki-laki atau perempuan. Akikoh yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Jika pada hari ke-7 belum mampu menyembelih, maka dilaksanakan sesudahnya hingga anak tersebut belum balik. Dalil nakli tentang akikoh tersebut di dalam sabda Nabi Muhammad SAW. An Samurata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu hulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawmas sabi'i wa yuhlafu ra'suhu wa yusamma. Artinya, diriwayatkan dari Samurah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikohnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hukum akikoh adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sebaiknya pelaksanaan penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Akikoh berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Bila penyembelihan biasanya tujuan utamanya sekedar untuk dikonsumsi atau dimakan, sedang akikoh mempunyai tujuan yang khusus, yakni sebagai wujud syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Orang tua yang menyelenggarakan akikoh boleh memakan sebagian dari daging hewan akikoh, kecuali bila dinadzarkan. Apabila akikoh ini dinadzarkan atau akikoh nazar, maka hukum akikoh menjadi wajib. Lalu daging akikoh nazar harus dibagikan seluruhnya dan yang berakikoh tidak boleh makan dagingnya sama sekali. Ketentuan hewan akikoh.
Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikoh adalah kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikoh yaitu yang pertama, kambing domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Yang kedua, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Yang ketiga, jumlah 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Selain ketentuan tersebut, terdapat beberapa hal yang disunahkan dilakukan sewaktu anak baru lahir, di antaranya yakni membacakan adzan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Menyuapi bayi dengan makanan yang manis-manis karena Rasulullah pernah menyuapi bayi yang baru lahir dengan kurma. Pembagian daging akikoh. Ketentuan pembagian daging akikoh berbeda dengan daging kurban. Dalam hal ini, daging akikoh diberikan dalam kondisi daging yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat atau tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Hikmah pelaksanaan akikoh. Akikoh sebagai sunnah Rasul mengandung banyak hikmah atau keutamaan bagi yang mengamalkannya, antara lain yang pertama menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, kedua membebaskan anak dari kondisi tergadai, ketiga ibadah akikoh mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir. Dengan ridho dan pertolongan Allah, akikoh dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Keempat, merupakan bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah dengan lahirnya seorang anak. Akikoh sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam, memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Yang ketujuh, memperoleh balasan pahala karena telah mengikuti sunnah Rasul. Demikian pembelajaran kali ini. Selanjutnya akan disampaikan panduan tugas untuk dikerjakan di rumah. Panduan tugas, tulis soal dan jawablah pertanyaan berikut pada buku tulis PAI menggunakan ballpoint. Jangan lupa tuliskan nama, kelas, dan tanggal pemberian tugas. Yang kedua, setelah dikerjakan kemudian foto dan kirim ke WA nomor 085855964728. Soal yang pertama, mengapa seseorang menyembelih hewan akikoh? Yang kedua, apa hukum melaksanakan akikoh? Ketiga, tuliskan dalil nakli akikoh beserta artinya. 4. Hewan apa yang diperbolehkan untuk akikoh? Kelima, berapa jumlah hewan akikoh untuk anak laki-laki dan anak perempuan? Sebutkan masing-masing. Keenam, kapankah waktu penyembelihan hewan akikoh? Ketujuh, tuliskan tata cara penyembelihan hewan akikoh. Dan kedelapan, bagaimana cara pembagian hewan akikoh? Kesembelihan, tuliskan 2 keutamaan akikoh. Demikian tugas untuk anak-anak di rumah. Semoga tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan mengirim tepat waktu. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana
وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.